Dek, kiran pakai posisinya bengkel. Nges bener gitu. Bisa dipotongin ya video mah. Potong bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Setiawan dengan nomor NIM 24552011-068. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah yaitu Digital Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya sedang bersama pelaku UMKM, yaitu dengan kakak saya sendiri. Di sini saya akan bertanya tentang seputar bisnisnya atau usaha beliau. Untuk mempersingkat waktu, saya izin memperkenalkan diri. Beliau nama lengkap Nurdin ya kak. Iya. Beliau bergerak di bidang digital ya kak. IT konsultan. Digital. Untuk lebih jelasnya, di sini akan ada pertanyaan bagaimana atau mengapa awal ide itu muncul sebagai pelaku UMKM atau mengambil bisnis tentang digital gitu kak. Siap. Di tahun 2000 ke atas itu ada yang disebut dengan .com bubble kalau di dunia IT. .com bubble itu adalah sebuah ledakan besar di mana setiap industri akhirnya menggunakan perangkat IT atau sistem IT di dalam operasional bisnisnya. Bayangkan ini terjadi masif di seluruh dunia sehingga kebutuhan akan IT itu, sistem itu, aplikasi itu sangat-sangat meningkat sehingga bermunculanlah sekolah-sekolah di bidang jurusan teknologi informasi. Sehingga pada saat itu saya melihat ada peluang besar di IT di mana pada saat hype atau lonjakan penggunaan teknologi yang semakin cepat, maka tentunya peluang bisnisnya juga akan semakin besar. Seperti itu. Tapi untuk di saat itu apakah sudah banyak yang istilahnya yang tertarik pada bidang itu? Tergantung, dulu belum banyak pemain. Tahun 2006 pada saat saya sekolah itu dulu belum banyak pemain di bidang IT dan sistem-sistem yang dikembangkan pun itu juga masih sederhana, tidak seperti sekarang. Sehingga antara barangkali kemampuan yang dimiliki dulu itu meskipun dengan level yang minim tapi sudah bisa menghasilkan pendapatan yang cukup. Namun sekarang itu malah jauh lebih dituntut jauh lebih besar, jauh lebih banyak kemampuan yang dimiliki seiring berkembangnya teknologi AI. Gitu. Awal pas bergerak di bidang tersebut, perbandingannya dari pas terjun langsung pas masa itu dengan sekarang tantangannya pasti lebih besar ya. Secara tantangan saat ini jauh lebih besar karena kita ternyata dihadapkan dengan teknologi AI atau AI. Dimana kalau dulu itu memang plus minus seperti pedang bermata dua. Dimana kalau kita membayangkan AI itu dalam perspektif positif, maka memang AI itu sangat membantu dalam proses pengkodingan. Kalau dulu saya masih ingat ketika waktu ngoding itu kita bisa jadi harus dari awal. Tapi sekarang dengan bantuan ChatGPT misalkan atau AI yang lain, itu kita bisa melakukan coding hanya barangkali merevisi saja yang kurang atau menambal-nambal yang sekiranya masih kita katakan kurang. Tapi nggak bisa kita percaya 100% ke AI itu ya? Ya, di teknologi itu selalu ada sisi negatif, di mana pada saat orang terbiasa menggunakan AI, maka kemampuan untuk dia mengembangkan sesuatu dari nol itu menjadi minim, sehingga kemampuan membangun dari awal itu kecenderungan orang-orang saat ini itu kurang karena sudah terbiasa menggunakan AI yang mereka tinggal pakai saja, tetapi secara basic keilmuan mereka kurang bagus gitu. Ini juga problem. Dan AI itu sendiri
kalau kita banyak menggunakan AI tanpa kita ada basic, maka yang terjadi adalah AI itu akan menggantikan kita sebagai programmer, karena AI bisa membuat program jauh lebih rapi, jauh lebih simple, kemudian juga jauh lebih efektif dan efisien dalam bentuk program. Nah ini kan kita udah ngebahas tentang ketertarikan masalah di bidang digital atau programming ya. Produk-produk apa yang sudah pasarkan atau sudah buat gitu, yang udah bisa dijual atau udah jadi suatu produk yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat? Ya, tahun 2021 ketika mulai mengembangkan UMKM itu, membangun satu perusahaan sendiri dengan brand sendiri, itu ada satu software yang kita kembangkan untuk komunikasi data dari importir di Indonesia yang harus berhubungan dengan bea cukai. Nah, itu disebut dengan TPS online. Nah, pada saat itu integrasi antara pengguna sistem dengan pemerintah itu belum ada. Pemerintah hanya mengeluarkan satu pedoman untuk terkoneksi ke sistem mereka, tetapi secara teknis komunikasi seperti apa di perusahaan itu kecenderungan tidak memahami gitu, sehingga kita masuk di situ sebagai pihak ketiga yang akhirnya kita bikin satu sistem untuk kemudian dipakai untuk beberapa perusahaan, sampai sekarang masih berjalan. Kalau boleh tahu nama produknya apa tuh Kak? TPS online namanya. TPS online bergerak di bidang Itu bergerak di bidang cukai. Komunikasi data Komunikasi antara pengguna dengan bea cukai. Dari usaha tersebut apa sih yang udah hasilkan gitu buat menunjang lebih berkembang lagi usaha sianya? Ya, kalau kita sistemnya pakai SaaS namanya, dalam IT itu SaaS itu bermakna atau singkatan dari software as service, dimana di zaman sekarang itu kita tidak lagi menjual satu produk, tetapi yang kita jual adalah layanan, yang artinya pada saat kita mengembangkan satu layanan, satu software atau satu aplikasi, itu tidak untuk hanya satu perusahaan saja, tetapi untuk banyak perusahaan yang berkaitan dengan itu. Sehingga sampai saat ini software as service ini kami kembangkan untuk semua sistem, karena itu akan jauh lebih ringan dari sisi development, sedangkan untuk dari sisi revenue streamnya atau pendapatannya itu jauh lebih berkesinambungan dan berkelanjutan, dan itu biasanya kita kontrak per tahun seperti itu. Ya, di zaman saat ini kan digitalisasi itu semakin berkembang pesat ya, semakin banyak persaingan yang bergerak di bidang teknologi. Kesusahannya apa untuk memasarkan produk A dan keistimewaannya apa? Semakin ada plus minus tadi ya, semakin berkembang teknologi, plusnya ada, minusnya ada. Nah, bagi usaha sendiri, pemasarannya aja dulu, itu gimana? Ya, kalau di industri teknologi itu ada satu istilah di bisnis bahwa kesederhanaan itu sesuatu sistem yang disederhanakan itu sebetulnya tidak sederhana. Artinya apa? Saat ini orang menuntut kemudahan dalam penggunaan, kemudian dan kecepatan dalam mengakses data atau informasi yang diinginkan. Nah, ketika kita mau membangun satu produk itu kesulitannya berarti kita harus punya tim yang lumayan punya kualifikasi yang tinggi. Itu. Sedangkan bagi